Jadi ada 9, serta kita sudah amankan bukti CCTV yang dimana bukti CCTV itu korban ini pukul di CCTV itu 09.23 dia naik lift, dia langsung mencet liftnya dan dia paling terakhir keluar sama OB. Insiden jatuhnya seorang siswa SMP dari lantai 8 di sekolahnya di Makassar, Sulawesi Selatan masih menuai tanda tanya. Menjawab banyak pertanyaan terkait penyebab insiden ini, pihak sekolah memastikan standar keamanan gedung sudah sesuai, termasuk penggunaan lift oleh siswa yang diawasi oleh petugas khusus. Polisi telah memeriksa 9 saksi dan menyitakan CCTV sekolah yang memperlihatkan rekaman sebelum jatuh. Siswa tersebut terlihat naik lift seorang diri dan langsung menuju ke lantai 8 gedung sekolahnya. Selang 17 menit, korban ditemukan tewas di lapangan basket oleh seorang staf sekolah. Jadi setiap kelas-kelas itu pasti tidak ada akses keluar. Jadi memang itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Jadi siswa tidak bisa, kita betul-betul aksesnya memang hanya lift kalau mau keluar. Saat ini, Satreskrim Polrestabes Makassar tengah menyelidiki penyebab terjatuhnya sang siswa. Pasalnya sebelum korban meninggal, ia sempat meminta kepada guru untuk izin tidak masuk sekolah lantaran sakit. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus jatuhnya siswa SMP dari lantai 8 gedung sekolah di Makassar, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan. Selamat malam, Linda. Linda, apakah update dari penyelidikan kasus ini? Polisi sudah mengetahui begitu penyebab jatuhnya korban? Baik, selamat malam Yasir dan juga saudara. Sebelumnya pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian ini. Sebelumnya kepolisian sudah memeriksa sebanyak 9 orang saksi, diantaranya yaitu wali kelas, guru, petugas kebersihan, penjaga lift, staf UKS dan juga 2 orang masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Polisi juga sudah mengamankan alat bukti berupa file rekaman kamera pengintai atau kamera CCTV. Dari hasil pemeriksaan kepada 9 orang saksi juga saudara, wali kelas menyatakan sebelumnya korban sudah memberitahu kepada wali kelas tepatnya pada pukul 6:25 waktu Indonesia Tengah terkait dengan ketidakhadiran korban di sekolah karena masalah kesehatan. Wali kelas kemudian menghubungi keluarga korban untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran korban. Dari keluarga korban kemudian langsung mengecek lokasi korban melalui GPS yang berada di telepon seluler korban dan diketahui korban sedang berada di sekitar daerah Kabupaten Goa atau lebih tepatnya di daerah Taeng pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dari hasil pemeriksaan melalui kamera pengintai ataupun kamera CCTV diketahui bahwa korban pada pukul 9:23 sudah berada di lift sekolah kemudian turun di lantai 8. Padahal lokasi kelas korban ini berada di lantai 5. Kemudian korban keluar paling terakhir bersama dengan petugas kebersihan yang pada saat itu sedang membawa galon air ke lantai 8. 17 menit kemudian dari pukul 9.00 menuju ke 9.23 menuju ke 9.40 waktu Indonesia Tengah. Kemudian petugas kebun mendengar suara dentuman dan akhirnya menemukan korban tergeletak di lapangan sekolah. Motif korban hingga saat ini masih belum diketahui dan masih terus dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Yasir. Lalu yang juga menjadi sorotan adalah apa yang disampaikan oleh ayah korban yang sempat menyebut bahwa ada kejanggalan begitu dalam kematian putranya. Apakah hal ini juga sudah dilaporkan ke polisi? Baik Yasir dan juga saudara, sebelumnya memang ayah korban menyatakan dari pihak keluarga merasakan ada kejanggalan-kejanggalan terkait dengan kejadian ini. Di antaranya yaitu bahwa ada pesan teks dari korban ke ibunya yang dalam satu kalimat ini menggunakan kata Anda, bahasa baku yang bukan bahasa sehari-hari yang biasanya digunakan oleh korban ketika kemudian berkomunikasi dengan ibunya. Dari ayah korban juga menyatakan bahwa keluarga korban sangat mengetahui kemudian kegiatan-kegiatan sehari-hari dari korban. Setelah itu juga bagaimana korban sangat dekat dengan keluarga dan saudaranya, komunikasi terjalin dengan baik seperti itu. Dan kemudian berikut kami hadirkan pernyataan dari Beni Nurdin Yusuf selaku ayah korban dan juga pejabat dari Kemenhub.
melihat ada kejanggalan, tapi ini tentu ranah kepolisian, kita harapkan bisa mengungkap. Saya hanya berharap bahwa pemberitaan-pemberitaan di luar dan tentu kesimpulan yang terlalu dini mengatakan anak saya bunuh diri tentu ini perlu didalami lebih jauh. Dari pihak keluarga korban tentunya menyerahkan sepenuhnya kemudian kejadian ini kepada penyelidikan dari pihak kepolisian karena tentunya kejadian ini meninggalkan duka yang sangat mendalam terhadap keluarga korban. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan atas informasinya dari Makassar, Sulawesi Selatan.